Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 119 Memburu. Skill derivasi jiwa hebat sungguh menakjubkan. Sensasi energi jiwa yang luar biasa telah menembus sumber serigala tempur yang berdarah dan mengidentifikasi jati dirinya yang sebenarnya. Bahkan Big Yellow harus memuji Jiang Chen dalam benaknya. Mengaum. Big Yellow mengeluarkan raungan yang ganas, lalu ia menyesuaikan arahnya di udara. Dengan kepala yang bersinar terang, ia terbang ke arah Combat Wolf yang berdarah seperti anak panah berkecepatan tinggi. Dengan serangan ini, ia dapat langsung menghancurkan gunung. Wah! Di sisi lain, Jiang Chen mengangkat kapak perangnya tinggi-tinggi. Dalam sekejap mata, dia sudah mendekati kepala serigala tempur yang berdarah. Big Yellow dan Jiang Chen telah mengunci serigala tempur yang berdarah asli dan mengabaikan semua serangan dari hantu-hantu itu. Ekspresi serigala tempur yang berdarah itu berubah drastis, ia tidak pernah menyangka hal seperti ini akan terjadi. Jiang Chen menemukan jati dirinya hanya dengan satu tatapan, dan ini benar-benar mengejutkannya. Serigala tempur yang berdarah itu terkejut oleh ini, dan pikirannya menjadi kosong selama sepersekian detik. Di tengah pertempuran, melamun bahkan untuk sesaat saja akan sangat menghancurkan. Combat Wolf yang berdarah itu memiliki kekuatan untuk terus bertarung, tetapi karena terlalu terkejut oleh fakta bahwa 9 Phantom Wolves miliknya telah diketahui oleh seseorang, ia menjadi melamun selama sepersekian detik dan ini mengakhiri hidupnya. Bang! Dentang! Kepala Big Yellow dan kapak petir Jiang Chen, keduanya mendarat di tubuh serigala tempur yang berdarah. Kemudian, ia menjerit kesakitan luar biasa saat ia dipotong menjadi dua bagian oleh kapak perang. Darahnya berceceran di mana-mana. Pada saat yang sama, kepala Big Yellow telah menyebabkan kekacauan di dalam tubuhnya yang telah menghancurkan semua organ dalamnya. Serigala tempur yang berdarah itu belum mati, tetapi terluka parah dan hampir mati total. Jiang Chen kemudian mengirimnya ke neraka dengan ayunan kapak perangnya lagi. Ketika serigala tempur yang berdarah itu mati, kedelapan hantu itu menghilang pada saat yang sama. Haha, kau benar-benar hebat, kau benar-benar bisa mengetahui siapa sebenarnya serigala tempur yang sebenarnya. Aku, ayahmu, benar-benar mengagumimu sekarang. Big Yellow tertawa gembira. Salah satu alasan utama mengapa kami dapat membunuh serigala tempur yang terkutuk ini dengan mudah adalah karena Dewi Fortuna sedang tersenyum kepada kami. Jiang Chen tersenyum. Serigala tempur yang berdarah itu adalah raja di antara semua serigala lainnya, tidak akan semudah ini untuk membunuhnya. Bahkan jika Jiang Chen mampu melihat melalui 9 serigala hantu, tanpa pertarungan yang intens, tetap mustahil bagi mereka untuk membunuhnya. Keberuntungan Jiang Chen bergantung pada mentalitas serigala tempur yang berdarah-darah itu. Jika ia tidak kehilangan kesadaran selama pertempuran, kehilangan kesempatan untuk menghindar, ia akan tetap hidup sekarang. Bahkan jika ia tidak dapat mengalahkan Jiang Chen dan Big Yellow pada akhirnya, ia masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Faktanya, Combat Wolf yang terkapar itu bukan hanya karena mentalitasnya yang buruk, tetapi juga karena ia terlalu percaya diri dengan 9 Phantom Wolves miliknya sendiri. Tidak seorang pun pernah tahu siapa dirinya yang sebenarnya di antara ke-9 Phantom itu, tetapi prajurit Mortal Core muda ini dapat mengetahui yang mana yang asli hanya dengan sekali pandang, menghancurkan 9 Phantom Wolves miliknya. Inilah sebabnya ia menjadi sangat terkejut dan kehilangan nyawanya sebelum pulih dari keterkejutannya. Aku tidak peduli dengan Dewi Keberuntungan, yang ingin aku ketahui adalah, setelah menyerap jiwa iblis serigala tempur yang berdarah, bisakah kau mewarisi kemampuan bawaan 9 serigala hantu? Big Yellow menatap Jiang Chen dengan penuh harap, dia masih ingat saat terakhir kali, ketika Jiang Chen menyerap jiwa iblis Blood-Winged Hawk, dia tidak hanya mewarisi sepasang sayap darah, dia juga mempelajari kemampuan bawaannya, Sonic Hawk Cry. Sekarang, jika Jiang Chen dapat mewarisi kemampuan Nine Phantom Wolves dari Blood Combat Wolf, dia akan menjadi lebih kuat. Nine Phantom Wolves jauh lebih baik daripada Sonic Hawk Cry. Tentu saja aku bisa. Jika kau memberiku jiwa iblismu, aku bisa mewarisi seluruh garis keturunanmu. Kau bisa mencobanya jika kau tidak percaya padaku. Jiang Chen menatap Big Yellow. Keluar dari sini. Big Yellow membuka mulutnya lebar-lebar dan menggigit pantat Jiang Chen. Aduh. Sialan, anjing sialan, ayahmu cuma bercanda. Lepaskan aku. Jiang Chen menamparkan Big Yellow, lalu mengusap pantatnya yang sakit. Anjing terkutuk ini terlalu liar, dan dia bahkan tidak menunjukkan tanda-tanda ingin menggigitnya. Jiang Chen mengulurkan lengannya dan mengambil jiwa iblis dari tengkorak serigala tempur yang berdarah. Ketika dia merasakan sejumlah besar energi murni yang terkandung dalam jiwa iblis, Jiang Chen tidak bisa menahan kegembiraannya lebih lama, dan matanya berbinar. Jiwa iblis dari binatang iblis dengan garis keturunan khusus itu jauh lebih kuat daripada yang memiliki garis keturunan biasa. Jiwa iblis serigala tempur yang berdarah tidak hanya mengandung sejumlah besar energi, tetapi juga memiliki energi garis keturunan dan kemampuan bawaan yang kuat.
Bagi Jiang Chen, yang sedang mengolah keterampilan transformasi naga, ini adalah harta yang berharga. Jika dia bisa menyerap jiwa iblis yang kaya akan energi dan garis keturunan ini, Jiang Chen yakin dia akan dapat menerobos ke alam inti fana akhir dengan segera. Tepat saat Jiang Chen hendak menyerap jiwa iblis itu, seberkas sinar pedang yang terang tiba-tiba memecah kegelapan malam dan mengarah ke kepala Jiang Chen bagaikan sambaran petir. Serangan mendadak. Ini adalah sinar pedang yang dilepaskan dari senjata tempur manusia. Dilihat dari kekuatannya, pria yang menyerang setidaknya adalah seorang prajurit inti surgawi menengah, dan sebagai seorang prajurit inti surgawi, pria ini sebenarnya telah mencoba untuk menyerang Jiang Chen secara diam-diam. Ekspresi Jiang Chen menjadi gelap. Dengan firasat buruk dan reaksi yang sangat cepat, dia buru-buru menyimpan jiwa iblis dan melompat mundur, menghindari serangan itu dengan kecepatan seperti kilat. Tebas, plus. Bahkan dengan kecepatan tinggi seperti itu, bahu Jiang Chen tetap terpotong oleh sinar pedang. Itu meninggalkan luka yang dalam, dan darah terus mengalir keluar darinya. Siapa di sana? Jiang Chen berteriak keras. Serangan mendadak itu akan langsung membunuh seorang prajurit inti surgawi awal, tetapi Jiang Chen beruntung mampu bereaksi cepat. Jika tidak, dia pasti sudah mati sekarang. Wus gelombang. Setelah suara angin bertiup, sosok hitam seperti hantu muncul di depan Jiang Chen. Pria itu mengenakan pakaian hitam, dan wajahnya ditutupi cadar hitam. Hanya matanya yang kejam yang terlihat. Pria berpakaian hitam itu menatap Jiang Chen yang terluka dengan heran. Dengan suara berat, dia berkata, "Hebat, kamu benar-benar berhasil menghindari seranganku." Jelaslah bahwa lelaki itu sengaja membuat suaranya tebal, lelaki itu hanya tidak ingin Jiang Chen mengenali identitas aslinya. "Kamu dari Sekte Hitam, mengapa kamu mencoba membunuhku?" Jiang Chen mengerutkan kening. Ini adalah Gunung Myriad Demon, tempat pelatihan bagi para pengikut Sekte Hitam. Para pengikut dari 3 sekte besar lainnya tidak akan pernah datang ke sini. Selain itu, pria berpakaian hitam itu jelas sudah dipersiapkan dengan baik, baru beberapa jam sejak Jiang Chen meninggalkan Sekte Hitam dan datang ke gunung ini. Hanya mereka yang dari Sekte Hitam yang bisa mendapatkan informasi mengenai lokasinya. Dan, karena ini, Jiang Chen bingung. Dia tiba di Provinsi Qi belum lama ini, masalah antara dia dan Yin Zongcheng telah diselesaikan. Yang tersisa adalah masalah antara dirinya, Sekte Pedang Surgawi dan Paviliun Langit Terbakar. Dia benar-benar tidak bisa memikirkan siapapun di Sekte Hitam yang ingin membunuhnya. Selain itu, dia adalah murid Sekte Hitam, dan dia bahkan telah mewakili Sekte Hitam untuk mengambil tempat pertama dalam kompetisi Provinsi Qi. Dia telah membawa mereka kemuliaan. Yang lebih penting adalah bahwa Jiang Chen tidak pernah menghubungi prajurit inti surgawi manapun di Sekte Hitam, apalagi menyinggung salah satu dari mereka. Namun sekarang, ada seorang pria dari Sekte Hitam yang mencoba membunuhnya. Ini konyol. Kau tidak akan punya kesempatan untuk tahu alasannya. Tujuanku membunuhmu hari ini adalah untuk memberimu pelajaran. Di kehidupanmu selanjutnya, tetaplah rendah hati, dan cobalah untuk tidak bersikap sombong, selalu ada seseorang yang tidak boleh kau ganggu. Pria berpakaian hitam itu berkata perlahan. Setelah mengucapkan kata-kata itu, pria itu mengangkat pedang di tangannya dan mengayunkannya ke arah Jiang Chen sekali lagi. Sinar pedang yang terang telah mengunci Jiang Chen sepenuhnya, membuat Jiang Chen tidak mungkin melarikan diri. Seorang prajurit inti surgawi menengah menggunakan senjata tempur tingkat menengah untuk membunuh seorang prajurit inti fana, ini memberitahu Jiang Chen betapa bertekadnya pria ini dalam tujuannya untuk membunuh Jiang Chen. Sial! Jiang Chen mengumpat. Dia tidak punya waktu untuk menebak siapa yang ingin membunuhnya. Tepat pada saat ini, hal terpenting yang harus dia lakukan adalah lari menyelamatkan diri. Dia memegang kapak petir di tangannya, dan dia menghancurkan kuncian sinar pedang itu, lalu dia mengayunkan kapak itu sekali lagi ke arah pria berpakaian hitam itu. Pada saat yang sama, Big Yellow memuntahkan bola energi emas ke arah musuh. Wah! Energi yang dahsyat itu mulai menghancurkan segalanya di seluruh area. Prajurit inti surgawi tengah di depan mereka jelas merupakan salah satu murid lingkaran dalam Sekte Hitam, seorang jenius dari generasi muda. Kekuatan tempurnya tidak dapat dibandingkan dengan para prajurit inti surgawi tengah biasa. Bahkan jika Jiang Chen dan Big Yellow bekerja sama, tidak akan ada cara bagi mereka untuk mengalahkan pria berbaju hitam ini. Dampak ini telah membuat darah dan Qi Jiang Chen dan Big Yellow mulai mendidih, perasaan ini membuat mereka merasa tidak enak badan. Berlari. Jiang Chen berteriak lagi, dengan memanfaatkan kekuatan hantaman, dia mengembangkan sayapnya yang berdarah, berubah menjadi 2 cahaya terang bersama dengan anjing kuning besar, terbang menuju area yang lebih dalam di Sektor 2. Orang ini sangat kuat, dan anjingnya juga tidak buruk. Namun, di hadapanku, kalian bahkan tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Lelaki berpakaian hitam itu mencibir, lalu berubah menjadi asap hitam dan mengejar mereka.
Jiang Chen menggunakan senjata tempur tingkat tinggi, bagaimana mungkin seorang prajurit Mortal Core yang masih kecil bisa menggunakan senjata sebagus itu? Sungguh boros. Jika aku bisa memiliki senjata tempur tingkat tinggi itu, kekuatan tempurku akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Tatapan serakah muncul di mata pria ini. Daya tarik senjata tempur tingkat tinggi, bagi setiap prajurit inti surgawi, sangat besar. Ledakan gelombang. Ledakan keras lainnya. Sinar pedang yang terang mengejar mereka dari belakang sekali lagi, memaksa Jiang Chen dan Big Yellow untuk membalas. Sial, kita tidak bisa terus seperti ini. Seorang pejuang inti surgawi menengah, kita tidak punya kesempatan untuk mengalahkannya sama sekali. Kata Big Yellow tanpa daya. Ayo kita menuju ke pusat sektor 2, dia tidak akan berani mengikuti kita ke sana. Ekspresi kejam muncul di wajah Jiang Chen. Dengan sayap darah dan skill dimensional Shift plus Foot miliknya, bahkan jika dia terluka, kecepatannya akan tetap meningkat pesat. Sedangkan untuk Big Yellow, setelah dia berhasil menembus ke alam latte Mortal Core, kecepatannya menjadi lebih cepat dari kilat. Namun pria berpakaian hitam itu pun tidak lambat dan terus mengejar. Apa? Masuk ke pusat sektor 2? Apa kau gila? Itu sama saja dengan bunuh diri bagiku. Big Yellow melotot ke arah Jiang Chen. Lalu apakah kau punya solusi yang lebih baik? Ini adalah satu-satunya kesempatan kita, selama aku bisa menyerap jiwa iblis serigala tempur yang berdarah dan menerobos ke alam inti fana akhir, kita tidak perlu lari lagi. Kata Jiang Chen. Pria berbaju hitam itu datang di waktu yang tepat, jika dia datang terlambat setengah jam, saat Jiang Chen sudah menyerap jiwa serigala tempur yang berdarah itu sepenuhnya, pria berbaju hitam ini tidak akan menjadi ancaman bagi Jiang Chen. Namun, sayang sekali, waktu tidak berpihak pada Jiang Chen. Jiang Chen, menyerahlah sekarang. Jika kau melangkah lebih jauh lagi, kau akan memasuki pusat sektor 2. Kau pasti akan mati di area itu. Pria berpakaian hitam itu mengancam mereka. Namun, ketika dia melihat Jiang Chen masih terus maju, keraguan mulai muncul di wajahnya. Seperti yang dipikirkan Jiang Chen, pusat sektor kedua dari Myriad Demon Mountain sangat berbahaya, bahkan pria berpakaian hitam itu tidak akan berani masuk. Tangkap aku jika kau bisa, Jalang. Sambil berlari dengan kecepatan tinggi, Jiang Chen tidak pernah lupa mengucapkan beberapa kata ejekan. Mencoba membunuh Jiang Chen bukanlah tugas yang mudah.